Baik, bismillah. Kita mulai saja. Assalamualaikum, Ustaz. Kita mulai saja, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh, mangga, Pak Didin. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu. Alhamdulillah, kajian perdana online kita. Insya Allah peserta diramu semuanya ya, ahlan wa sahlan. Kami ucapkan selamat bergabung di program diramu di Rosah Muamalah yang insya Allah malam ini akan kita mulai ya dengan kajian perdana walaupun secara online, mudah-mudahan tidak mengurangi tujuan kita untuk menuntut ilmu syar'i insya Allah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, serta orang-orang setelahnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Baik, ikhwan akhwat peserta diramu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian kita mulai, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Rahmat Hafizahullah, Hana ingin sampaikan terkait dengan program Dirasa Muamalah ini, yang insya Allah teknisnya yang seperti sudah disampaikan oleh admin di WA grupnya masing-masing ya, baik Ikhwan maupun Umahatnya. Jadi insya Allah setiap hari dari Senin sampai Jumat nanti akan di-share video berupa materi isinya. Untuk besok berarti mulai hari Senin, insya Allah untuk besok durasinya kurang lebih sekitar 20 menit insya Allah, tapi setelahnya nggak sampai 20 menit insya Allah. Jadi lebih lebih ringkas, dan nanti diharapkan para peserta semua untuk menyimak begitu ya materi yang disampaikan melalui video dan mencatat apa yang disampaikan dari materi tersebut, dan insya Allah di setiap akhir pekan nanti kita akan adakan evaluasi. Untuk teknis evaluasi seperti apa dan bagaimana mungkin nanti insya Allah diberitahukan oleh admin untuk selanjutnya. Baik, malam ini insya Allah kajian yang bertemakan 40 hadis tentang ya, baik, insya Allah 40 hadis tentang pengusaha dan karyawannya insya Allah. Eh, Kajian ini diselenggarakan oleh Yayasan Nahrul Ilmi, juga ada MPZ ya, di dalam Yayasan Nahrul Ilmi ada MPZ, Mitra Pengelola Zakat. Alhamdulillah, jadi MPZ ini sudah resmi begitu ya, ada badan hukumnya secara legal. Jadi bagi rekan-rekan semuanya yang ingin konsultasi bab zakat, tafadhol menghubungi admin yang ada di Nahrul Ilmi. Kemudian juga yang ingin berinfak, bersedekah, kami persilahkan juga. Alhamdulillah, setiap hari Senin juga kita rutin Pak Didin, suaranya nggak ada. Mute. Pak Didin, cek Pak Didin.
suaranya. Oh, Afwan. Ada, Mas? Ada. Enggak. Baik. Sedikit tentang Ustadz ya, profil Ustadz. Beliau saat ini sedang menyelesaikan tesis S2 Ekonomi Syariah ya di Universitas Islam Bandung. Ya, tentunya kita doakan semoga bisa cepat selesai, mendapatkan predikat terbaik insya Allah. Kemudian juga Ustadz pernah belajar di Ma'had Al-Imarat Bandung, bahasa Arab. Kemudian Ustadz juga belajar dan bermajelis kepada beberapa masyaikh, diantaranya Syekh Dr. Amir Bahjat, Hafizahullah. Beliau adalah dosen Universitas Thaibah Madinah. Kemudian ada Syekh Dr. Atif Mansi, Hafizahullah, Dai dan Imam Masjid Tan'im di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ada Syekh Sya'di An-Nu'man dan para masyaikh Ahlussunnah wal Jamaah lainnya. Ya, kemudian secara pekerjaan, Ustadz juga merupakan Dewan Pengawas Syariah di beberapa koperasi dan perusahaan, diantaranya yaitu Koperasi Saguling, Koperasi Insan Barokah Umat, Koperasi Solusi Insan Propertindo, kemudian juga di PT Yusa Berkah Mandiri yang kita tahu produknya itu Al-Fihrayah ya dan Habasyah Indonesia. Kemudian juga di Garasi Checkout dan Halal Tour and Travel. Kemudian Ustadz juga sebagai pembina ya di Yayasan Nahrul Ilmi Bandung, kemudian pengasuh Ponpes Manarul Falah Al-Mu'abbad. Kemudian juga beliau pengajar dan juga dai yang aktif berdakwah dan menyebarkan ilmu syar'i insyaallah. Baik, insyaallah kajian untuk malam ini kita nanti akan bagi menjadi 2 sesi. Setelah Ustadz menyampaikan materi, insya Allah nanti akan dilanjut dengan tanya jawab atau interaktif. Jadi bagi rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya, nanti kami persilahkan setelah Ustadz menyampaikan materi. Dan untuk umahat ya mungkin bisa melalui pesan singkat ya ditulis, insya Allah. Begitu mungkin dari panitia cukup ya insya Allah ya. Mas Al-Haki, Kang Irfan, cukup. Kita langsung aja mungkin ya kajian Ustadz. Langsung ke Ustadz. Langsung ke materi insya Allah Ustadz. Insya Allah. Tafadhal Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khairan Pak Didin atas waktu dan kesempatannya. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du, ikhwati fillah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, khususnya ya, peserta diramu di Rosah Mu'amalah yang semoga Allah muliakan dan berkahi kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita sama-sama bermajelis ya, walaupun secara daring, secara online. Semoga apa yang kita lakukan ya, walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, tidak bisa hadir di majelis ilmu secara langsung, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan semoga yang kita lakukan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan Allah berikan, Allah curahkan untuk kita, dan Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa beramal soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khawatimah insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ikhwan wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum.
Insya Allah di kesempatan kali ini dan selanjutnya setiap pekan ya insya Allah kita akan coba membahas ya, sebuah kumpulan hadis ya. Kumpulan hadis arba'una hadisan lil muwazzab untuk para pekerja ya. Jadi 40 hadis untuk para pekerja lil muwazzafin, para pekerja dan juga para pengusaha ya. Jadi ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, hadis-hadis ini sengaja saya pribadi kumpulkan begitu karena dalam rangka asalnya awalnya adalah dalam rangka memberikan pendalaman materi atau pemberian literasi begitu untuk para karyawan ya, di tempat yang saya memberi kajian di dalamnya. Nah, salah satu yang dipaparkan adalah 40 hadis. Jadi 40 hadis ini sengaja dikumpulkan khususnya oleh saya pribadi dan mudah-mudahan insya Allah ini nanti kita akan jadikan buku ya dan mudah-mudahan nanti bisa dibagikan ke para peserta insya Allah ya. Tapi rekan-rekan yang semoga Allah muliakan, langsung saja di kesempatan kali ini ya karena sudah malam begitu ya, khawatir terlalu larut ya, kita akan coba membahas ya hal-hal yang berkaitan dengan 40 hadis tadi ya. Insya Allah kita akan coba bahas hadis yang pertama dan saya izin ya untuk share screen kan ya. Sebentar saya coba screen share-nya. Terlihat Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Pak Didin kelihatan? Lihat Ustaz, lihat. Baik, Ada alhamdulillah. Ustaz, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan yang semoga Allah muliakan, kita akan coba langsung membahas ya hadis yang pertama kaitan dengan pekerja dan para pengusaha ya. Baik, bismillah. Hadis ini Bapak Ibu dari Aisyah radhiyallahu anha ya, dari istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai. Sesungguhnya Allah mencintai, idza amila ahadukum, ketika salah seorang di antara kalian bekerja, beramal begitu, amalan, sebuah pekerjaan, sebuah amalan. Jadi ketika salah seorang di antara kalian beramal sebuah amalan, bekerja mengerjakan sebuah pekerjaan, an yutqinahu adalah kemudian dia mengitqonkannya. Nah, jadi khatibil yang semoga Allah muliakan, saya ulangi, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai, idza amila ahadukum amalan, ketika salah seorang di antara kalian bekerja mengerjakan sebuah pekerjaan, an yutqinahu, lalu dia mengitqonkannya. Mengitqonkannya. Inilah Bapak Ibu yang akan kita bahas tentang itqon, begitu. Jadi ketika dia bekerja, seorang muslim bekerja,
dia akan mengitqonkannya pekerjaan itu. Nah, ini yang akan coba kita bahas. Apa itu itqon? Ya, apa itu itqon? Nah, maka di sini langsung saja kita akan bahas ya. Makna itqon menurut para ulama, salah satunya menurut Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi, beliau menjelaskan Bapak Ibu ya, wal itqanu, itqon itu huwa amalu syai' adalah mengamalkan sesuatu, mengerjakan sesuatu ala ahsani wajhin. Ala ahsani wajhin itu pada aspek yang paling bagus, begitu. Paling indah, yang paling bagus, begitu. Jadi itqon itu kata Dr. Abdullah Asy-Syaqawi adalah mengerjakan sesuatu, melakukan sesuatu dengan sebagus-bagusnya, begitu, dengan sebaik-baiknya, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi itqon itu menurut Dr. Abdullah Asy-Syaqawi adalah melakukan sesuatu ya dengan sebaik-baiknya, dengan dengan yang terbaik, begitu, yang bisa dilakukan ya. Nah, ini di antara makna itqan menurut para ulama ya, salah satunya Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi. Kemudian ya, para ulama lain menjelaskan apa itu itqan. As-Sun'ani, beliau di dalam kitab At-Tanwir Syarah Al-Jami' As-Shaghir, bahwasanya ya dijelaskan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu, beliau atau dia mencintai, idza amila ahadukum, ketika dia melakukan sesuatu amalan, suatu amalan, dinan au dunyawiyan, baik itu kaitannya dengan agama. Apa kira-kira pekerjaan yang kaitan dengan agama? Misalnya sholat, ya kan? Kemudian apa? Saum, kemudian tilawatul Quran, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan agama. Au dunyawian, atau yang kaitannya dengan duniawi, begitu. Apa contohnya duniawi? Ya, misalnya tadi jadi karyawan, jadi pengusaha, atau dia berbelanja, dia membeli, dia berserikat, dia melakukan sewa, menyewa, dan lain sebagainya. Yang kaitannya dengan duniawi. Lahu ta'alluqu biddin. Lahu ta'alluqun biddin, yang memiliki hubungan dengan agama. Ya, maksudnya mah yang bisa menjadi ibadah, begitu, ketika melakukannya. Walaupun duniawi, tapi bisa jadi ibadah. Ya. Bekerja, menafkahi anak istri, ya, membantu suami, itu insya Allah jadi ibadah, begitu. Kemudian juga misalnya mengajak keluarga jalan-jalan, ya kan, dalam rangka menyenangkan keluarga, insya Allah itu pun jadi ibadah. Kaitannya ada dengan agama, walaupun pekerjaannya duniawi, begitu. Nah, maka ketika seseorang melakukan pekerjaan, baik kaitannya dengan agama atau duniawi, ya, yang ada hubungannya dengan agama, tadi an yutqinahu, maka dia mengitqonkannya. Apa maknanya? Yakni al-itqon, al-ihsanu wa takmilu, yaitu dengan sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Jadi dengan baik dan dengan menyempurnakan pekerjaan itu. Ya, yaitu an yuhsinuhu wa yukmiluhu au yukammiluhu, yaitu memperbaikinya, membaguskannya, dan menyempurnakannya. Jadi ikhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, makna itqon ini menurut As-Sun'ani adalah membaguskan dan menyempurnakan, begitu. Jadi kalau kita sholat, ya, maka membaguskan sholat kita, maka kita berarti mengitqonkan sholat itu, begitu. Ketika kita melakukan baca Quran, maka membaguskan dan menyempurnakan bacaan itu. Nah, itulah mengitqonkan.
ketika kita bekerja ya menjadi karyawan, maka kita membaguskan dan menyempurnakan pekerjaan itu sebagai karyawan. Ketika kita sebagai pengusaha membaguskan dan menyempurnakan pekerjaan kita sebagai pengusaha ya. Demikian selanjutnya. Pokoknya setiap amalan baik yang kaitannya dengan agama maupun dunia ya, maka dia berjuang berusaha untuk mengitqonkannya, membaguskan, menyempurnakan. Begitu ya. Jadi itu makna itqon. Maka ketika seseorang melakukan sebuah pekerjaan, kemudian dia mengitqonkannya, maka Allah akan mencintainya. Begitu. Jadi Allah akan apa? Mencintainya. Maka dalam hadis ini pula Bapak Ibu ya, ini adalah kaitannya Allah memiliki sifat mencintai. Jadi Allah mencintai, begitu ya. Artinya menetapkan sifat cinta kepada Allah. Allah memberikan cinta kepada makhluk, kepada hamba. Ketika dia melakukan sesuatu, kemudian dia menyempurnakan pekerjaan itu. Maka Allah akan cintai dia, Masya Allah. Maka ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan berikan kebaikan yang sangat melimpah bagi orang tersebut. Dunia maupun akhirat ya, insya Allah. Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu ya di dalam bahasan ini selanjutnya. Nah, ini tadi ya. Jadi apa namanya makna itqon yang tadi kita bahas. Kemudian juga ada perkataan Al-Imam Al-Munawi. Al-Munawi dalam Faidul Qadir ya. Bahwasanya beliau menambahkan al-muradu bil itqan al-ikhlasu, bahwa yang dimaksud dengan itqan adalah al-ikhlas. Nah, jadi salah satu makna itqan juga ikhlas kata Al-Imam Al-Munawi. Wa qad ruwiyat riwayatun tadullu anal murada bil itqan al-ikhlasu. Maka telah diriwayatkan ya sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa maksud itqon itu adalah ikhlas, begitu. Fayuqal, dikatakan innallaha la yaqbalu amalan mri'in hatta yutqinahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang sampai dia mengitqonkannya amalan itu. Nah, maka dikatakan wa ma itqanuhu, apa yang dimaksud mengitqonkannya? Maka qala yukhlisuhu minar riya wal bid'ati, yaitu mengikhlaskan amal itu dari perbuatan riya dan juga dari perbuatan bid'ah. Tidak riya, tidak bid'ah. Riya itu tidak melakukannya karena Allah ya. Bid'ah itu tidak melakukan mencontoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, menurut Al-Munawi ya, disebut itqon itu ketika dia melakukan suatu pekerjaan dengan apa? Ikhlas, begitu ya. Baik. Ini diantara penjelasan-penjelasan menurut para ulama tentang apa? Itqon. Maka bisa disimpulkan yang disebut dengan itqon itu ihkamu syai' ala wajhi daqqati wad-dabti. Jadi itqan itu menyempurnakan sesuatu pekerjaan ya dengan penuh ketelitian dan ketepatan, begitu. Wa yuradu bihi al-ihsanu fil fi'li wal iltizamu bil muwasafati. Nah, maka yang dimaksud dengannya adalah berbuat dengan sebaik-baiknya serta berpegang kepada standar atau ketentuan yang benar ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, itqan itu menyempurnakan suatu pekerjaan ya dengan penuh kebenaran, ketelitian dan ketepatan ya. Di samping itu adalah mengikhlaskan setiap pekerjaan itu karena Allah. Karena kalau tidak karena Allah, baik itu bekerja ya yang kaitannya dengan dunia, maka akhirnya tidak akan ada kebaikan di sisi Allah, begitu ya. Jadi artinya ketika kita ngajak jalan keluarga, ketika kita memberi kebaikan, jajanan dan lain sebagainya, begitu ya, kepada keluarga, kalau kita tidak ikhlas karena Allah, tidak niatkan karena Allah,
maka Allah tidak akan menjadikan kebaikan atas apa yang kita lakukan ya. Maka 3 perkara ya itqon ini. 1 mengikhlaskan ya, kedua membaguskan ya, ketiga menyempurnakan ya. Wallahu a'lam. Demikian. Kemudian rekan-rekan yang semoga Allah muliakan, kaitan dengan itqon itu ada ayat dan hadis ya yang semakna dengan itqon. Salah satunya surah Al-Mulk ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yaitu zat, yaitu Allah ya, yang telah menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Begitu. Kemudian, riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya, dari hadis Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda, idza kaffana ahadukum, ketika seseorang mengkafani ya akhohu, saudaranya. Bentar, ini terpotong ya, kita geserkan. Idza kaffana ahadukum akhohu, ketika seseorang mengkafani ya, jadi orang yang meninggal gitu ya, dikafani, maka kata Nabi, falyuhassin kafanahu, maka hendaklah perbagus, hendaklah perindah, hendaklah sempurnakan mengkafaninya. Ini hadis riwayat Al-Imam Muslim. Jadi ketika kita mengkafani sesuatu, maka baguskan kafannya. Maksudnya apa baguskan? Sempurnakan mengkafaninya. Tutup dengan sempurna, tutup dengan rapi, lipat dengan rapi, begitu ya. Nah, itu berarti mengitqonkannya. Ya, bisa difahami ya? Mudah-mudahan semua bisa memahami. Satu lagi, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, di dalam sahih keduanya, ya, dari Nabi SAW beliau bersabda, kata Nabi, la yatawadda'u rajulun, tidaklah seseorang dia berwudu, kemudian yuhsin wudu'ahu, dia memperbagus wudunya. Nah ini, memperbagus wudunya. Berarti apa? Mengitqonkan wudunya. Begitu. Wa yusalli sholata, kemudian dia sholat. Illa ghufira lahu ma bainahu bainas sholati hatta yusalliha. Kecuali Allah ampuni baginya antara dirinya dan antara sholat itu ya, sampai akhirnya dia melaksanakan sholat tersebut. Masya Allah. Jadi ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, banyak hadis-hadis ya yang memerintahkan kita untuk berbuat itqon. Begitu Bapak Ibu ya. Yaitu apa tadi? Menyempurnakan, membaguskan ya. Kemudian tidak kalah yang paling penting, mengikhlaskan ya, meniatkan seluruh perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, poin ketiga yang kita akan coba pahami ya dari hadis ini Bapak Ibu, bahwa Allah akan membedakan pahala antara yang menyempurnakan amal dengan yang tidak gitu. Jadi orang yang melakukan sholat, melakukan tilawatul Quran, melakukan sebuah pekerjaan, apapun pekerjaannya, kalau dia melakukan dengan sempurna, maka akan Allah berikan pahala yang lebih besar bagi orang dibanding orang yang melakukannya dengan tidak itqon, begitu. Contoh misalnya sholat. Orang sholat Bapak Ibu, dia itqon, artinya apa? Dia bacaannya benar, rukunya benar, sujudnya benar, caranya menurut Rasul SAW. Kemudian dia benar-benar ikhlas, kemudian dia khusyuk, kemudian gerakannya begitu sempurna. Nah, maka pahalanya akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang hanya ruku, hanya sujud, ya tidak sempurna sujudnya. Bahkan tidak ada pahala baginya ya, subhanallah. Ketika apa? Ketika seseorang tidak menyempurnakan sholatnya. Bahkan akhirnya kata Allah, wailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Subhanallah. Ya, maka artinya seseorang bisa celaka ketika dia melakukan ibadah. Ketika apa? Ketika dia tidak mengitqonkan pekerjaannya. Tidak mengitqonkan ibadahnya. Tidak mengitqonkan perbuatannya. Demikian ya. Maka ikhwatifillah azanillah wa yakum. Ada hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha ya, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan al-mahiru bil Quran, orang yang mahir, orang yang lancar ya, bagus membaca Al-Qur'an, ma'as safaratil kiramil bararah, maka mereka
kelak bersama para malaikat yang mulia, Masya Allah ya. Malaikat yang penuh kebaikan. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u. Kemudian orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia terbata-bata ya. Wa huwa alaihi syakun. Dia sulit untuk membaca Al-Qur'an, lahu ajrani, maka baginya 2 pahala. Lihat. Allah membedakan orang yang menyempurnakan bacaan Al-Quran dengan yang belum sempurna. Maka pahalanya pun berbeda. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang melakukan dengan itqan, maka pahalanya akan lebih besar. Begitu ya. Itu poin yang keempat. Ya. Yang ketiga. Yang keempat, ya, bahwasanya Bapak Ibu, ya, hubungannya dengan ihsan, ya, jadi berbuat sesuatu dengan sebaik-baiknya, benar-benar karena Allah. Nah, maka itqan ini adalah bentuk dari ibadah dengan kesadaran penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui yang disebut dengan ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Maksudnya apa? Dia menyempurnakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Begitu. Wa illam takun tarah fa innallaha yarak. Kalau kau tidak mampu membayangkan tidak kau mampu bahwasanya kau melihat Allah, ingat Allah melihatmu. Artinya apa? Maka dia akan menyempurnakan pekerjaannya. Dia akan ikhlas karena Allah, kemudian dia akan perbagus pekerjaannya, maka itulah yang akhirnya menjadikan pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang itqan ya, yang penuh kebaikan, yang penuh kesempurnaan ya. Itu di antara hal yang dibahas. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, di antara hal yang kelima ya di hadis ini, di antara sikap sebaliknya dari perbuatan itqan adalah ketergesaan. Tergesa-gesa, buru-buru, sholat buru-buru, bekerja buru-buru, begitu ya. Misalnya dia bekerjanya, kalau dalam bab karyawan misalnya dia sebagai contohnya membuat contohnya ya, atau mengasongkan ketika di tempat di rumah makan begitu ya, sebagai waiter ya, sebagai pelayan begitu ya. Ketika sebagai pelayan dia tergesa-gesa, dia buru-buru, akhirnya bisa jadi akan ada keburukan di situ, ceroboh, asal-asalan ya. Nah, maka ini adalah mafhum mukhalafahnya, ini bagian dari perbuatan yang dibenci Allah ya. Jadi mafhum mukhalafahnya Bapak Ibu, ketika seseorang dia tidak melakukan pekerjaan dengan itqan, maka itu akan dibenci Allah, begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang keenam, itqan akan melahirkan kepercayaan dari manusia. Kalau orang sudah itqan, dia bekerja, dia menjadi karyawan atau dia sebagai pengusaha begitu ya, dia dititipi modal, maka kemudian dia amanah, dia yang terbaik, maka insya Allah akan melahirkan kepercayaan dari orang lain dan akan melahirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, itqan ini melahirkan apa? Kepercayaan. Betul tidak ya? Kalau kita lihat karyawan, kalau misalkan kita punya karyawan, dia melakukan dengan sebaik-baik pekerjaannya. Maka apa yang kita Ustaz, Afwan, nggak ada suaranya Ustaz.
Bismillah, Pak Didin. Ya, Ustaz, ada Ustaz. Halo, Nah, ya, terdengar ada tidak? Halo, tes tes. ada Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Ada. mana Ada. Afan? Ini terlempar ya, keluar. Afan. Mana? Sekarang udah kedengaran Pak Didin? Sudah Ustaz. Ya, Alhamdulillah. udah dulu ya begini kalau online ya. Ada Iya. ini apa? Ada drama lah ya sedikit. Iya, Eh, Ustaz. sebentar saya coba sharekan lagi sebentar. Ini. Kelihatan Pak Didin? Alhamdulillah, ada Ustaz. Terlihat. Siap, alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Semoga Allah muliakan. Nah, itu di antara ya hal-hal yang kita bisa ambil ya, petik ya dalam hadis yang berkenaan dengan itqan yang tadi innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu ya. Allah mencintai ketika salah seorang di antara kalian melakukan sebuah pekerjaan kemudian dia menyempurnakan, dia mengitqankannya. Artinya membaguskan, menyempurnakan amalannya begitu ya. Nah, yang keenam ini Bapak Ibu, itqan itu akan melahirkan kepercayaan dari manusia dan keberkahan dari Allah. Bapak Ibu bisnis misalnya ya. Bapak Ibu misalnya pemasaran, masarin produk orang. Kemudian kita berjuang untuk yang terbaik begitu ya. Terbaik orang lain ya. Dari mitra, dari distributor, dari siapapun begitu ya. Maka itqan ini pahami oleh kita ketika melakukan pekerjaan dengan itqan maka itu akan menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa saja contoh-contoh itqan dalam pekerjaan, dunia dan profesi? Nah, contoh Bapak Ibu, itqan untuk pimpinan. Nah, apa saja? Satu misalnya ya, dia sebagai pimpinan, dia sebagai pengusaha, dia sebagai orang yang bertanggung jawab dalam sebuah pekerjaan, memimpin anak buah, maka dia harus memiliki perencanaan yang jelas. Dia buat visi misinya begitu ya. Kemana nih arah perusahaan ini? Kemana nih arah gerak kerja kita begitu. Kemudian apa targetnya begitu. Kalau pekerjaan begitu atau untuk memasarkan berapa target pemasaran yang akan kita lakukan. Kalau kita berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan misalnya yang lainnya ya, contohnya proyek, maka apa target dari proyek ini dan lain sebagainya begitu ya. Jadi tetapkan visinya, targetnya, kemudian aturan-aturan lainnya ya yang memang transparan begitu ya. Kemudian dia realistis. Nah, ini kaitannya berarti dia berusaha untuk berbuat itqan. Begitu Bapak Ibu ya. Itu salah satunya. Contoh lagi, ini saya tidak bisa menjelaskan lebih detail jauh ya karena qadarullah terbatas ya, biidznillah terbatas waktunya begitu ya. Yang kedua Bapak Ibu ya, amanah dalam keputusan. Jadi dalam memutuskan sebuah keputusan dia amanah. Dia tidak pilih kasih ya karena ini mah saudaranya dia gitu. Maka dimudah-mudahkan pekerjaannya. Tapi ternyata kepada orang lain dipersulit. Nah, ini berarti dia tidak itqan begitu. Dia tidak amanah dalam memutuskan sebuah keputusan ya. Kemudian dia pun adil ya, tidak pilih kasih, tidak berbuat dolim kepada orang lain ya. Kemudian dia berjuang untuk mempertimbangkan maslahat bersama. Nah, ini diantara sifat itu pimpinan ya bagi para pemilik usaha atau para manajer, para
apa namanya para apa ya namanya ya pimpinan ya begitu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ya, dia akan memberikan teladan, Masya Allah ya. Jadi seorang pemimpin maka dia berikan teladan kepada anak buahnya. Dalam sisi apa contohnya? Dalam bab waktu, disiplin waktu, Masya Allah. Sebelum anak buahnya hadir, dia duluan hadir. Masya Allah ya. Dia konsisten antara ucapan dengan tindakan. Setiap yang dia lakukan itulah yang dia ucapan itulah yang dia lakukan. Masya Allah. Maka ucapan tindakannya sejalan ya, itu diantara tanda orang tersebut itqon begitu. Akhirnya Bapak Ibu, maka bawahannya akan mencontoh dia. Kenapa? Karena dia adalah panutan, dia adalah qudwah, dia teladan. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah memujinya bahwa laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Masya Allah ya. Sungguh ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Nabi, kata Allah, ada pada fi Rasulullah itu uswatun hasanah, yaitu contoh teladan yang bagus. Ya, berarti artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat itqon. Masya Allah ya. Demikian Bapak. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, nah, di antara sifat itqon bagi para pemimpin, dia menghargai dan dia mengevaluasi kerja bawahan. Nah, jadi kerja-kerja bawahan itu dia hargai. Ketika ada kesalahan tidak langsung menyalahkan, tapi menggali kenapa dia melakukan kesalahan. Begitu. Barangkali perintahnya belum jelas. Barangkali SOP-nya belum jelas. Itu ya introspeksi dulu sebelum menyalahkan bawahan. Itu sifat itqan. Maka Nabi tidak tergesa-gesa memarahi orang. Dan Nabi tidak pernah memarahi orang ya. Masya Allah. Khatifillah azanillahu wa yakum, kata Anas bin Malik ya. Bahwasanya aku, kata Anas bin Malik ya, khadimtun Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadimtu Rasulullah SAW. Aku membantu Nabi SAW asra sinin, 10 tahun. Fama sami'tu min qul, maka aku tidak pernah mendengar perkataan Nabi itu sedikit pun perkataan Masya Allah. Perkataan saja tidak pernah yang diucapkan oleh Nabi kepada siapa? Kepada pelayannya, kepada pembantunya. Allahu Akbar. Apalagi kepada orang-orang yang lebih mulia dari sekedar pembantunya. Dalam arti maksudnya pada istrinya, pada anaknya, pada cucunya. Masya Allah ya. Inilah diantara contoh teladan baik pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai pemimpin, kita sebagai pemilik usaha atau apapun itu ya, berjuang untuk menghargai bawahan, tidak menyalahkan dan lain sebagainya ya. Kemudian evaluasi kerja bawahan begitu ya. Artinya sampai sejauh mana dia memahami SOP. Kalau dia tidak paham, kita bimbing, kita arahkan. Kalau misalnya dia mengerti, tapi ternyata dia masih melakukan kesalahan, kita terus arahkan dia untuk bisa melakukan sesuai dengan SOP. Begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian dia juga memberi apresiasi yang wajar, ya. Kemudian kritik-kritik yang membangun, begitu ya. Kemudian yang kelima, dia buat sistem kerja yang efisien. Agar apa? Agar semuanya berjalan tertib dan tidak menyulitkan para bawahan. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ikhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Ini di antara sifat-sifat itqan untuk para pimpinan, pemilik usaha, manajer dan sebagainya. Nah, sekarang contoh untuk bawahan, untuk para karyawan. Apa contohnya? Satu, datang tepat, waktu tidak terlambat, begitu ya. Nah, maka karyawan yang tepat waktu tidak terlambat, maka insya Allah akan melahirkan kepercayaan dari pemilik usaha itu ya. Masya Allah. Yang kedua Bapak Ibu, disiplin. Dia ketika menjalankan tugas, ya dia disiplin. Dia tenang, ya dia tidak terburu-buru, dia tidak tergesa, dia tidak ceroboh. Kemudian tugas yang dilakukan dikerjakan dengan sempurna, Masya Allah. Maka itu tandanya berarti si karyawan itu berarti melakukan itqan, begitu ya. Kemudian juga dia bekerja dengan amanah, tidak curang, tidak menunda-nunda pekerjaan. Ya, karyawan di kantor
ternyata dia santai, dia duduk-duduk, dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik, berarti dia tidak itkon, begitu. Dia tidak merugikan pimpinan, dia tidak merugikan perusahaan, begitu. Telepon atau internet atau apa dipakai untuk pekerjaan, ya tidak untuk pribadi, kecuali memang diizinkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, maka orang yang kerjanya dengan amanah itu bagian dari sifat itqon yang dia miliki, ya Masya Allah. Kemudian juga ketika dia membuat laporan, dia sampaikan laporan dengan benar. Dia transparan dalam hasil kerjanya, begitu ya. Ketika misalnya ada kesalahan, dia tulis. Misalnya begini, 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 ada masalah begini, begini, begini. Tidak dimanipulasi, ya. Tidak berbohong, tidak berdusta, tidak melaporkan sesuatu yang tidak terjadi yang sebenarnya. Apalagi kaitannya dengan uang, begitu ya. Harusnya keluar 1 juta, ditulis 1,5 juta. Naudzubillah. Berarti dia manipulasi. Maka yang demikian dia memakan harta haram. Bukan saja tidak itkon, tapi dia adalah khianat. Naudzubillah summa naudzubillah. Begitu ya. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu ya, meningkatkan keterampilan diri ya. Dengan cara apa? Belajar terus menerus ya. Dia belajar yang lebih bagus, begitu. Dia belajar untuk meningkatkan diri sendiri. Dia belajar untuk bisa bersaing dengan orang lain. Dia belajar untuk menjadi yang terbaik. Dia belajar menguasai ini, menguasai itu. Maka Masya Allah, bawahan-bawahan seperti ini berarti mereka memiliki sifat itqon ya. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini diantara contoh-contoh apa? Itqon ya. Baik, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang keenam ya, satu lagi di sini ada kerjasama dan komunikasi yang baik ya. Artinya apa? Ketika dengan bawahan atau dengan sesama karyawan, dia kerjasama, dia komunikasi yang baik, tidak saling jatuhkan, dia tidak saling apa? Menyalahkan, agar dia menjadi orang yang dipakai oleh pimpinannya maka menyudutkan temannya, menjatuhkan kawannya. Naudzubillah. Saling apa? Saling sikut, saling hantam. Naudzubillah. Maka orang yang seperti itu orang yang tidak itkon, Bapak Ibu ya. Demikian. Jadi harus menjaga etika begitu ya, dengan sesama kawan, dengan pimpinan dan juga rekan-rekan yang lainnya. Maka orang yang seperti itu di antara contoh-contoh orang yang berbuat apa? Itkon. Ya, maka Bapak Ibu, nah ini kesimpulannya, prinsip umum itkon itu ya, itkon dalam mengamalkan sebuah amalan itu, satu, Bapak Ibu jelas harus ikhlas ya. Nah, karena tadi seperti perkataan siapa? Al-Munawi ya, bahwa al-itkon itu ya ikhlas. Niatkan untuk Allah, Bapak Ibu. Kita bekerja bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk Allah. Jadi karyawan untuk Allah, bukan untuk owner, bukan untuk perusahaan. Masya Allah. Maka ketika seperti itu, mau ada atasan mau tidak, insya Allah dia akan bekerja sebaik-baiknya. Dia menjadi orang yang itkon. Kenapa? Ya karena dia kerjanya untuk Allah, bukan untuk orang lain. Masya Allah. Maka ketika niatnya benar, insya Allah pahalanya besar. Bahkan itu dikategorikan sebagai orang yang berjihad, Bapak Ibu. Pernah Nabi SAW, Bapak Ibu, ada orang yang lewat di hadapan Rasul ya, bersama para sahabat saat itu. Orang ini memangku beban yang begitu berat, Bapak Ibu. Jadi di pundaknya begitu berat, bawaan begitu ya. Dia bekerja, membanting tulang begitu. Kemudian para sahabat melihat orang ini, Bapak Ibu. Kemudian kata para sahabat, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah, ya Rasulullah, seandainya orang ini dia bekerjanya tenaganya dipakai untuk fisabilillah, untuk jihad, bukan dipakai untuk kerja. Kalau dipakai kerja tidak ada pahalanya, gitu kata para sahabat, Bapak Ibu. Kalau orang ini tenaganya dipakai jihad, tentu pahalanya begitu besar di sisi Allah. Malah dipakai kerja tenaganya. Itu intinya pandangan dari para sahabat, begitu. Tapi apa Bapak Ibu jawaban Nabi? Kata Rasul SAW, "Lau kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah." Kalau orang ini dia keluar dari rumahnya, dia bekerjanya dalam rangka untuk memberikan nafkah kepada anaknya, kepada keluarganya, fa huwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Orang kerja Bapak Ibu untuk menafkahi keluarga, maka itu dikategorikan jihad.
Allahu Akbar. Belum cukup sampai situ Bapak Ibu. Nabi menjelaskan yang kedua. Laukana yas'a ala abawahi kabiraini syaikhaini fahuwa fi sabilillah. Kalau orang ini tenaganya, kerjanya, dia niatkan untuk memberikan sesuatu kepada orang tuanya yang sudah tua, sudah renta, sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Masya Allah ya Bapak Ibu lihat. Jadi kalau orang ini kerjanya untuk memberikan sesuatu kepada orang tuanya, maka dia dikategorikan jihad fi sabilillah. Belum cukup Bapak Ibu, belum selesai yang ketiga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laukana yas'ala nafsi yu'ifuha." Kalau dia kerjanya untuk dirinya sendiri, agar dirinya mulia. Nah, apa dimaksud dengan mulia? Dia tidak meminta-minta, dia tidak minjam sana, minjam sini. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Masya Allah ya. Itu diantara keutamaan, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dia tidak meminta-minta, dia tidak meminjam, dia tidak menjadi hina di hadapan orang lain, dia tidak menjadi beban bagi siapapun, dia berdiri di atas kaki dia sendiri, dia berjuang yang terbaik untuk dirinya, bahkan untuk orang lain, fahuwa fi sabilillah, maka dia dikategorikan berjihad di jalan Allah, Masya Allah. Nah, kemudian yang terakhir kata Nabi dalam hadis itu, wa in kharaja mufakharatan wariaan. Tapi kalau orang ini kerjanya keluar dari rumahnya dalam rangka untuk berbuat riya, ingin dipuji orang lain, ingin dilihat orang lain, ya, mufakharatan dan juga berbangga-bangga kepada orang lain, bahwa fi sabili syaitan, maka dia sedang berjuang di jalan syaitan. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Ini hadisnya riwayat Imam At-Tabrani, kata para ulama hadis ini hadis yang hasannya Masya Allah. Maka ikhwati fillah, yang pertama dan utama ya, itqon itu adalah ikhlas sebagaimana tadi yang kita bahas ya. Yang kedua Bapak Ibu, teliti dan rapi ya. Jadi prinsip itqon dia itu memiliki ketelitian, kerapihan. Bukan asal selesai tapi Bapak Ibu ya. Tapi benar-benar berkualitas Masya Allah. Terbaik begitu mengerjakan. Nah, maka Masya Allah berarti dia memiliki sifat apa? Itqon. Kemudian yang ketiga dia tepat waktu. Dia jaga amanah sesuai kesepakatan. Kalau dia menjadi karyawan, dia jaga amanah itu sesuai dengan yang disepakati antara dirinya dengan perusahaan. Kalau dia sebagai pemilik usaha, dia berjuang untuk menepati amanah sesuai dengan kesepakatan kepada para karyawannya. Dia tunaikan hak-hak karyawannya, tidak pernah menzalimi karyawannya. Dia berjuang untuk yang terbaik bagi karyawannya. Masya Allah. Maka orang ini, pengusaha ini, dia pengusaha yang itqan. Masya Allah ya. Yang ketiga Bapak Ibu, jujur dan amanah. Tidak nipu, tidak curang, begitu ya. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang itqan. Ya. Yang kelima, dia memberikan manfaat. Ya. Jadi apa yang dikerjakan membawa kebaikan bagi orang lain. Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, khairukum man ta'allama khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dia akan memberikan yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain ya. Maka di antara sifat itqan adalah memberikan manfaat ya. Maka sekali lagi apa hasil? Nah ini ya. Apa hasil dari itqan ini? Tekan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu mungkin ya Bapak Ibu yang bisa dibahas ya. Sebenarnya ada faidahnya satu lagi. Tanggunglah ya saya bacakan. Enggak apa-apa Pak Didin dibacakan selanjutnya. Baik Ustaz, nah, Fadal. Tanggunglah ya. Ya, ya. Sedikit lagi. Baik Ustaz. Nah ini Bapak Ibu yang satu. Nah ini ada fi'ilah ilal ihtirafiyatil islamiyah yang bagi lil muslim an yakuna qudwatan fi judatil amal. Hadis ini mendorong, memotivasi profesionalisme Islami. Jadi seorang muslim seharusnya jadi teladan dalam kualitas kerja. Jadi jangan sampai orang muslim ini kerjanya nggak benar, kerjanya asal-asalan. Justru motivasi kita untuk
profesional ya, melakukan profesionalisme dalam pekerjaan kita. Yang kedua Bapak Ibu, al-a'malud dunyawiyah ibadatun. Amal dunia ini jadi ibadah. Idza nuyat li ibtigha'i ridwanillahi. Ketika itu diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Wa udiyat bi itqanin, kemudian dilakukan dengan itqan. Nah, Masya Allah. Jadi kerja kita Bapak Ibu jadi karyawan itu jadi ibadah. Ketika kita jadi pengusaha jadi ibadah. Apapun yang kita lakukan jadi ibadah. Karena kata Ali bin Abi Thalib ya, kalau tidak salah mohon maaf, bahwasanya hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita semuanya adalah ibadah. Hatta dalam bab kerja tadi. Hatta dalam menyenangkan anak dan istri. Hatta mengajak jalan anak istri, mengajak jalan keluarga. Itu jadi ibadah. Ketika apa? Ketika diniatkan untuk mencari ridho Allah. Ya. Diniatkan untuk mendapatkan cintanya Allah. Begitu ya. Kemudian dilakukan dengan itqan. Ya, Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, di antara faidah hadis ini, irtiqa'u suratil Islam. Citra Islam ini akan terangkat Bapak Ibu. Ketika apa? Min khilali husni akhlaqil amal wa jiddiyatil muslimin. Ya, dengan cara apa? Melalui kebaikan akhlak kerja dan kesungguhan umat Islam. Jadi ketika umat Islam melakukan dengan sebaik-baiknya itqan, maka itu justru Islam akan terangkat Bapak Ibu. Subhanallah ya. Justru sekarang mah kebalikan ya Bapak Ibu ya. Harusnya kan ini Islam menjadi contoh bagi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Tapi saat ini justru orang Islam malas kerjanya. Hah? Ketika dia bekerja leha-leha. Ketika dia bekerja malas. Ketika dia bekerja tidak menyempurnakan pekerjaannya. Subhanallah. Kenapa? Karena dia seorang muslim yang tidak mengenal Islam. Begitu Bapak Ibu. Kenapa sekarang banyak muslim ya yang justru tidak benar gitu mencerminkan Islamnya. Karena tadi Bapak Ibu, Islam di dalam satu lembah, Muslim di lembah yang lain. Begitu kata para ulama. Al-Islam fi wadin wal Muslim fi wadin akhar. Jadi satu lembah Muslim, sementara Islam di lembah yang lain. Maksudnya apa? Jauh panggang dari api Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka jauh dari agama. Begitu. Kenapa? Karena jauh dari agama, akhirnya tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip Islami. Apa salah satu prinsip Islami? Itqan. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi justru sekali lagi, ketika seorang Muslim, dia harus mencerminkan sifat apa? Itqan. Begitu. Ketika ini sudah tidak dilakukan, maka akhirnya citra Islam menjadi jatuh. Subhanallah ya. Ini harus kita pahami dan kita harus menjadi contoh yang terbaik bagi orang lain ya. Umumnya bagi umat-umat non-muslim begitu ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, dhamanul barakah, jaminan keberkahan. Fal a'malul mutqinah wal munazzamah. Jadi amal-amal yang apa? Yang itqan, amal-amal pekerjaan-pekerjaan yang al-mutqanah ya, yang diitqankan, yang dilakukan dengan itqan, wal munazzamah, dan yang teratur ya, ajlabu linnaf'i al-ausa. Maka itu akan mendatangkan manfaat ya, dan yang lebih luas ya, rapih, lebih, maka akan membawa manfaat yang lebih luas. Begitu Bapak Ibu ya, Masya Allah. Itu yang keempat. Jadi artinya ketika kita melakukan itqan, maka insya Allah itu akan menjadi kebaikan dan ada manfaat yang lebih luas. Yang kelima Bapak Ibu ya, bahwasanya hadis ini tarbiyatul akhlak, pendidikan akhlak, tadribun nafs, alandibati wasabri wa tahammulil mas'uliyati. Itu akan melatih diri untuk disiplin, sabar, dan bertanggung jawab. Masya Allah. Jadi hadis ini Bapak Ibu, tarbiyah akhlak. Tarbiyah akhlakiyah. Atau tarbiyatul akhlak. Jadi pendidikan akhlak Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, ini diantara manfaat, faidah hadis yang kita pelajari. Bahwa ini melatih ya akhlak kita. Mendidik akhlak kita. Agar apa? Agar disiplin. Agar sabar. Bertanggung jawab. Melakukan yang terbaik.
teliti, disiplin waktu, memberikan contoh kepada orang lain, Masya Allah. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, inilah di antara faidah dari hadis yang pertama tentang 40 hadis yang kaitannya dengan karyawan dan para pengusaha. Apa? Yaitu melakukan dengan itqon, ya. Demikian Bapak Ibu ya. Hadisnya idza amil ya. Demikian, semoga bisa difahami dan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan apa yang dipelajari bisa kita amalkan ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena ilmu itu adalah untuk diamalkan ya. Innamal ilmu, sesungguhnya ilmu itu laisal ilmu mahufidho, kata Imam Asy-Syafi'i. Ilmu itu bukan hanya yang dihafal, innamal ilmu ma nafa'at, ilmu itu yang bermanfaat. Apa maksudnya? Ilmu itu diamalkan. Masya Allah. Maka mudah-mudahan itqon ini bisa kita lakukan, bisa kita amalkan, bisa menjadi ciri khas kita, bisa menjadi kepribadian dan karakter kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Demikian Bapak Ibu ya, yang semoga Allah muliakan, yang bisa kita bahas yang berkaitan dengan hadis yang pertama yang berkaitan dengan itqon ya. Baik, saya serahkan ke Pak Didin ya selaku MC untuk melanjutkan bahasanya. Betul, Pak Didin. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran jazakallah khair Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Baik, hadirin Bapak Ibu semuanya, bagi yang ingin bertanya terkait dengan permasalahan, mungkin ada yang ini, Masya Allah, saya lihat ada yang pengusaha, Masya Allah, ada beberapa juga yang mungkin punya usaha atau mungkin ada yang bekerja juga. Tafadhol, bagi yang ingin bertanya untuk Ummahat boleh melalui pesan atau chat ya. Ini tadi dari Ummahat Ustaz, ada yang terlewat katanya yang faidah yang keempat Ustaz, Afwan, mohon Apa? diulang. Gimana, Faidah gimana? yang keempat Ustaz. Faidah yang keberapa? Yang keempat. Oh, taib. Jadi faidah yang keempat dalam hadis ini, dhamanul barokah, jaminan keberkahan. Jadi ketika kita melakukan dengan itqon ya, maka Allah berikan jaminan berupa keberkahan. Kenapa sampai berkah ya? Karena tadi innallaha yuhibbu, Allah mencintai. Dan keberkahan itu timbul, keberkahan itu datang ketika Allah mencintai. Begitu. Maka fal a'malul mutqanah wal munazzamah ajlabu linafi al. Kenapa tadi? Dengan itqon itu akan membawa manfaat yang luas, keberkahan yang sangat besar bagi diri, bagi rekan, bagi atasan, bagi lingkungan, dan bagi seluruhnya. Kenapa? Karena melahirkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam, itu mungkin ya Pak Didin. Yang keempat itu ada jaminan keberkahan dari Allah bagi orang yang melakukan pekerjaannya dengan itqon, begitu ya. Allah alam. Baik Ustaz, syukran. Baik. Fadal, untuk Ikhwan atau Ahwat, ini ada yang bertanya lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf, Ana baru join karena tadi ada kajian dahulu. Boleh. Oh, insya Allah nanti kesimpulan atau nanti dari tim admin atau tim panitia, insya Allah nanti semoga ada ininya ya, ada rekamannya yang mungkin hari ini berhalangan untuk join. Insya Allah nanti ada rekamannya insya Allah. Taib, Fadal yang lain yang ingin bertanya terkait dengan seputar pekerjaan. Ada yang bertanya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan izin bertanya, adakah doa untuk bisa menjadi orang yang itqon? Jazakallahu khair Ustaz. Jadi doanya Ustaz, mungkin ada doa yang
bisa dibaca gitu untuk supaya menjadi itkon Ustaz begitu. Doa untuk apa? Untuk menjadi orang yang itkon Ustaz. Masya. Kalau secara apa letterleks ya, ya teleks tuh secara apa namanya tuh saklek begitu ya. Ya Allah misalnya jadikan aku orang yang itkon misalnya kan begitu. Itu wallah alam saya belum menemukan ya. Akan tetapi banyak doa-doa yang semakna dengan itu. Contoh misalnya ya dalam sebuah hadis ya Nabi menyuruh kita untuk berdoa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Masya Allah. Ya Allah, maka berikan aku pertolongan ya untuk selalu zikir mengingatmu begitu. Wa syukrika, kemudian bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika. Nah itu. Kemudian apa? Memperbaiki ibadah kepadamu. Nah, memperbaiki ibadah ini kan sekali lagi tadi kita bahas ya. Ibadah itu kan ada yang mahdoh, langsung kepada Allah ya. Salat, saum, zakat, dan lain-lain. Ada ibadah yang gair mahdoh. Artinya apa? Kaitan-kaitan bab dunia itu bisa menjadi ibadah. Ketika apa? Ketika niatnya karena Allah. Nah, maka ya kalimat husni ibadatika, ya, kalimat ya Allah tolong aku untuk ya melakukan yang terbaik apa namanya dalam beribadah kepadamu. Nah, salah satunya adalah melakukan pekerjaan dengan itqon, ya, melakukan pekerjaan dengan apa? Itqon, begitu. Dan yang lain sebagainya artinya apa namanya apa banyak sebetulnya doa-doa itu adalah mencerminkan keitqonan. Misalnya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min apa Allah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku masuk ke tempat masuk yang bagus ya. Jadi artinya ketika aku masuk ya, maka masukkan ke tempat yang bagus. Ketika aku keluar, keluarkan dari tempat yang bagus. Masya Allah. Artinya apa? Ya ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita selesai melakukan sesuatu, maka itu adalah yang terbagus, yang terbaik. Nah, maka ini juga mencerminkan apa? Itqon ya. Wallahu a'lam ya. Demikian artinya secara doa-doa khusus ya saya belum menemukan ya, akan tetapi doa-doa yang semakna itu begitu banyak ya Nabi SAW dalam doa-doanya itu mencerminkan keitqonan ya mencerminkan apa keitqonan banyak sekali ya sebagaimana yang tadi kita bahas ya wallahu a'lam. Demikian mungkin tadi. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari Bang Andi Bandung, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, bagaimana cara dagang para sahabat agar bisa sukses di dunia dan di akhirat? Nah, Masya Allah nih, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Ustaz. Baik, Pakatibillah, azanillah wa yakum, bahwasanya sebagaimana yang tadi disampaikan ya, para sahabat atau orang-orang soleh, ya, mereka melakukan dengan yang terbaik. Melakukan yang terbaik, dengan ikhtiar yang terbaik, dengan semangat yang terbaik, dengan apa tenaga yang terbaik. Jadi seluruhnya dia berikan yang terbaik. Ya. Ketika Nabi SAW ya, sampai di Madinah, kemudian Nabi, sebagaimana kita tahu, bahwasanya di Madinah itu pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Tapi Masya Allah, dengan kegigihan para sahabat, ya, khususnya orang-orang besar saat itu, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Akhirnya menjadikan pasar yang tadinya dikuasai oleh Yahudi, ternyata akhirnya dikuasai oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh para sahabat itu kepentingannya bukan hanya dunia. Tapi apa? Tapi langsung menuju akhirat. Artinya apa? Setiap yang dia lakukan itu cerminannya bukan hanya mendapatkan cuan, mendapatkan duit, mendapatkan dunia.
tapi cerminan inti dari yang mereka lakukan adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali bin Abi Thalib beliau pernah menyampaikan, innal akil, sesungguhnya orang yang berakal, lam yahrumhu nasibuhu minad dunya hadzahu minal akhirah. Setiap yang dia raih di dunia, hartanya, mobilnya, apapun yang dia miliki di dunia, tidak menghalangi bagian yang akan dia dapatkan nanti di akhirat berupa surga. Masya Allah ya. Jadi ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, para sahabat dan orang-orang soleh ya, mereka bekerja dengan itkon, dengan sebaik-baiknya. Mereka ibadah dengan sebaik-baiknya, bekerja dunia pun dengan sebaik-baiknya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya mereka menjadi orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Mereka orang-orang yang tampil di hadapan, ya, Masya Allah, yang akhirnya tadi bisa menguasai perekonomian kota Madinah. Dan bukan hanya menguasai kota Madinah, bahkan mencaplok, bahkan menguasai, bahkan menundukkan negara-negara lain. Masya Allah ya. Ini kenapa? Ya karena itkonnya para sahabat. Masya Allah ya. Maka kata Nabi SAW, umirtu, ya, aku diperintah ya, di Koryatin untuk pergi ya ke sebuah kampung, ke sebuah negeri, yaitu kota Madinah, takulul qura, yang memakan negeri-negeri yang lain, Masya Allah, yang menundukkan negeri-negeri yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena para sahabat mereka melakukan dengan itqon, yang sebagaimana tadi di apa Allah. Afwan terputus Ustaz. Halo, tes. Ya, tadi putus-putus Ustaz. Oh, sayanya putus-putus. Ya, sekarang udah jelas alhamdulillah. Oh, tadi atau ngejelasin tuh ente jelasnya berarti. Enggak, sedikit aja tadi yang ini Ustaz. Oh, Nah, alhamdulillah. Ya. Oh iya, khusus ya, pedagang ya. Khusus ya. pedagang ya adalah salah satu apa namanya yang harus dilakukan itulah jadi pedagang yang jujur. Nah, pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayul kasab atyab. Ya Rasulullah, usaha apa yang paling bagus? Kata Nabi, amalur rajul biyadi. Amalan apa? Amalan seseorang dengan tangannya. Nah, maksudnya dia usaha sendiri, dia berjuang dan lain sebagainya begitu, atau dia melakukan sesuatu ya dengan jerih payahnya. Kemudian wa kullu bai'in apa wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, di antara salah satu tanda jual beli yang mabrur, menghindari keharaman-keharaman yang Allah haramkan, begitu ya. Maka kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan, semoga Allah merahmati seseorang, samhan idza ba'a, dia berlaku baik, dia berlaku bagus, dia berlaku lemah lembut, ramah ketika dia berjualan. Wasaman idza ishtara, dan dia berlaku lemah lembut, bagus, baik ketika dia membeli. Wasaman idza qada, dan dia berlaku lemah lembut dan bagus ketika dia menagih hutang ya. Maka para pedagang harus menjadi pedagang yang jujur begitu. Yang kedua, ya memahami bab tentang kaitannya halal haram dalam transaksi perdagangan itu, begitu ya. Sebagaimana yang kita bahas ya kemarin, bahwasanya kata Ali bin Abi Thalib, manittajara qabla an yatafaqqaha. Barang siapa yang melakukan jual beli, berbisnis sebelum dia faqih, dia belajar agama, maka faqadir tatama fir riba. Dia akan terjerumus ke dalam riba. Sumar tatoma, dia akan terjerumus, dia akan terjerumus. Artinya, dia akan terjerumus ke dalam yang Allah haramkan, naudzubillah. Maka para pedagang ya harus memahami apa fikih muamalah, sebagaimana alhamdulillah kita akan pelajari ya sampai Umar bin Khattab, Bapak Ibu, apa inspeksi ya. Jadi inspeksi ke pasar ya, mengecek para pedagang, paham nggak agama gitu, paham nggak aturan muamalah gitu, dicek satu persatu, Masya Allah. Kalau ada yang tidak paham, dikeluarkan dari pasar, belajar dulu, jangan dagang langsung. Masya Allah. Nah, kata Umar bin Khattab, fala yabi'u fi suqina hada. Jangan berjualan di pasarku ini orang yang tidak paham
agama. Kalau tidak, dia akan terjerumus ke dalam riba. Dia terjerumus ke dalam perkara yang haram ya. Jadi para pedagang ya, selain itqan, selain jujur ya, selain benar, selain apa tadi teh bersungguh-sungguh, maka salah satunya pahami ilmu agama ya, agar apa? Agar jagangnya berpenuh keberkahan dan menghantarkan menuju surga. Allah alam. Demikian. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Untuk selanjutnya Ustaz, ini ada yang bertanya, misalnya kita tertarik untuk mengajar dan tertarik juga untuk bisnis, apakah kita bisa jalankan kedua ketertarikan itu Ustaz? Kalau bisa dua-duanya dijalankan dalam waktu yang bersamaan, bagaimana itkon di dalamnya? Apakah ini tidak termasuk rakus dalam pekerjaan ya Ustaz? Masya Allah, barakallah. Ya. Ya. Baik, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Bahwasanya jadi manusia itu tadi kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia dia akan menjadi sebaik-baik manusia dia akan bermanfaat bagi orang lain, insyaallah. Dan orang yang bermanfaat itu Bapak Ibu ya, dia bermanfaat untuk dunia dan juga bermanfaat untuk akhirat. Nah, ketika seseorang mengajar, ya Masya Allah, ini bagian dari kebaikan yang sangat melimpah Bapak Ibu. Jadi justru kalau bisa mah kita semua teh ngajar, ya. Jadi profesi kita mah bagusnya mah itu ngajar. Ngajar anak-anak, ngajar siapa, ngajar apa. Karena itulah yang akan menjadi jariah yang terbaik bagi kita. Ketika kita mati, insya Allah akan mudah-mudahan mengalir pahalanya bagi kita. Kan begitu. Kita mata ibnu Adam inqata'an wa amaluhu. Apabila anak Adam mati, terputus seluruh amalnya. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Salah satunya, au ilmin yuntafa'u bihi. Atau ilmu yang bermanfaat. Ya, yang dimanfaatkan, diajarkan, diamalkan. Masya Allah. Maka mengajar itu sebuah kebaikan yang sangat dahsyat. Kemudian bagaimana dengan menjualan atau jualan? Masya Allah, ini pun adalah kebaikan, kan begitu. Artinya tanda bahwa orang tersebut tidak ingin menjadi beban kepada orang lain. Masya Allah. Dia ngajar, dia juga bisnis. Dia ngajar, dia juga usaha. Ya. Nah, apakah itu tidak mencerminkan kerakusan? Apakah itu tidak mencerminkan sesuatu yang akhirnya melebihi batas? Ya. Memang Allah tidak menyukai takaluf ya, berlebih-lebihan ya. Akan tetapi ya, Allah lebih menyukai ya, ketika dia melakukan yang terbaik dalam setiap bidang begitu. Ketika dia mengajar bisa, dia usaha bisa, kenapa tidak begitu? Maka justru itulah yang terbaik begitu. Asal dua-duanya harus bagus gitu ya. Nah, ketika seseorang dia itu memaksakan diri, begitu ya, yang akhirnya menjadi tidak bagus, berarti dia tidak itkon dalam pekerjaan itu. Maka fokuslah hanya salah satu, berarti kemampuannya hanya satu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan usahanya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, maka kalau dia mampu dua-duanya, itu yang terbaik, Masya Allah. Manfaatnya akan lebih besar. Ya, kalau tidak mampu, pilih salah satu yang akan bermanfaat dunia akhirat ya. Allahu alam. Demikian mungkin Pak Didin. Intinya dua-duanya lakukan ya kalau bisa mah begitu. Masya Allah. Luar biasa Ustaz ya. Jadi selain mengajar juga ada maisah yang lain Ustaz ya, berdagang ya. Iya, kalau Ya, bisa ya. Sama-sama ya ya, berjuang kita bisnis ya kecil-kecilan ya, lah ya. ya. Punya Yang, usaha yang bagus sedikit kita ya. semua itu ngajar ya Ustaz ya. Ya, Ngajar. Jadi kita semua itu bagusnya ngajar ya Ustaz ya. ya kalau bisa lah karena itu kan jadi jariah yang terbaik. Ya, Masya Allah. Afan ya, misalnya Ya, nih, satu saja contohnya, ini sekarang ini, kita nih lagi belajar. Afan ya, bukan Agung Kupayung Butut, ya Agul Kupayung Butut ya, Pak Didin. ya. Agul Kupayung Butut, bukan bangga, bukan, ini sebagai motivasi. Nah, kenapa saya memotivasi diri saya sendiri untuk ngajar, untuk apa ya, nah, untuk menyebarkan ilmu. Karena Masya Allah, kebaikan itu akan mengalir. Mandala ala khairin, falau mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Artinya apa? Ini hadisnya, asbabul wurudnya, asal mula ya hadis ini turun, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tungganganku binasa, tungganganku lemah. Apakah boleh saya menumpang begitu ya, numpang untuk naik tunggangan begitu. Maka Nabi tidak punya tunggangan untuk ditunggangi oleh orang ini.
Kata Rasul, saya tidak memiliki tunggangan. Nah, maka tiba-tiba datang ada orang lain, Bapak Ibu. Dia menyampaikan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya tahu siapa kira-kira orang yang bisa membawa orang ini. Jadi orang ini Pak Bu ya, akan mengantarkan kepada pemilik kuda atau pemilik kendaraan atau pemilik unta ya, agar dia dibawa begitu. Maka apa kata Rasul? Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Maksudnya apa? Orang yang menunjukkan, hanya nunjukkan begitu ya, hanya nunjukkan kepada orang yang akan membawa dia pergi, menunggangi tadi ya. Dia itu tidak punya tunggangan kan, dia hanya menunjukkan, tapi pahalanya seperti orang yang membawa tunggangan tadi. Masya Allah, inilah kebaikannya. Maka Bapak Ibu ya, ketika kita mengajar dan apa kan, mengajar itu tidak akan terjadi kalau tidak ada guru kan begitu ya, nggak akan mungkin. Mohon maaf ya, ini tidak akan mungkin kita ada belajar begini kalau nggak ada guru. Nah, maka guru ini bagian dari salah satu sebab terjadinya taklim, sebab terjadinya kajian, sebab terjadinya pelajaran ini. Nah, maka insya Allah kebaikan-kebaikan orang yang belajar ya akan ditransfer kemana? Ke orang yang mengajarnya, walaupun belum diamalkan begitu. Ketika diamalkan, oh itu tambah lagi jariah gitu ya. Setelah selesai nih, selesai kajian, kemudian apa namanya, rekan-rekan mengamalkan misalnya apa yang saya sampaikan, maka insya Allah pahala itu akan ngalir ke saya, walaupun setelah selesai kajian. Masya Allah. Ketika kajian, pahala itu ngalir juga ke saya, Bapak-Bapak ya, mohon maaf ya. Kemudian yang kedua, setelah selesai kajian itu diamalkan, itu pun mengalir lagi. Masya Allah. Ini di antara kebaikan. Maka jadilah sebab kebaikan. Salah satunya apa? Jadi pengajar. Begitu. Kalau tidak mungkin jadi pengajar, tidak mampu, jadilah wasilah terjadinya taklim. Seperti siapa? Panitia gitu ya. Itu bagus itu. Panitia yang mengadakan kajian, mengadakan taklim. Insya Allah dia akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang hadir ya. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Demikian mungkin ya Pak Didin. Allah alam. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Kita lanjut Ustaz ya ke pertanyaan berikutnya. Enggak. Ini dari Kang Abu Mikdad, Masya Allah. Semoga Allah selalu merahmati antum dan tim Nahrul Ilmi. Izin bertanya Ustaz. Ana usaha kuliner hampir setiap hari keluar masuk pasar untuk belanja. Apa yang menyebabkan pasar disebutkan dalam beberapa hadis disebut sebagai tempat yang buruk atau jelek Ustaz? Barakallahu fiik. Karena di situ di dalamnya ada al-lahu. Jadi sia-sia. Al-ghafil, goflah, lalai. Jadi orang yang ada di pasar itu banyak yang lalai. Fokusnya dunia, lupa akhirat. Itu intinya. Fokusnya dunia, lupa zikrullah. Zikir kepada Allah. Ya, maka ketika kita datang ke pasar, biasanya azan teh kadenge, Pak. Kalaupun kadenge teu dianggap, nah itu teh kenapa? Itulah di antara apa tempat yang paling disukai oleh setan. Ya kenapa? Di situ adalah jauh dari zikrullah. Jauh dari zikir kepada Allah. Maka kata Nabi, ya, man dakhala suq, barang siapa yang masuk ke pasar, summa qala, kemudian dia berkata, la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca doa itu. Kemudian apa kata Nabi? Mahallahu anhu alfa alfi sayyi'ah. Maka Allah hapus darinya dosa-dosa sebanyak 1.000.000 dosa. Allahu Akbar. 1.000.000 Allah hapus. Dengan sebab zikir itu dibaca di pasar. Belum cukup sampai sana. Kata Rasul, wa rafa'allahu biha alfa alfi darajah. Allah angkat dengannya 1.000.000 derajat. Masya Allah. 1 derajat Allah angkat. Belum cukup di situ. Kata Rasul, wa banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan baginya satu rumah di surga. Allahu Akbar. Maka kata para ulama, kenapa orang ini begitu besar pahalanya di sisi Allah, padahal hanya mengucapkan zikir itu, doa itu, karena kata para ulama, pada saat itu manusia lalai. Manusia saat itu jauh dari Allah, jauh dari zikrullah. Maka ada orang yang ingat Allah di saat manusia lalai, maka pahalanya begitu besar di sisi Allah ya. Nah, maka rekan-rekan, bukan pasarnya yang jelek sebetulnya mah, tapi manusia-manusianya yang jauh dari Allah, yang lalai,
jauh dari zikrullah, sehingga itu akhirnya menjadi tempat yang paling dicintai oleh setan. Tapi ketika seorang mukmin masuk ke dalam pasar, dia berdoa, kemudian sambil terus berzikir, dia jalan sambil berzikir, dia jalan sambil berzikir, insya Allah justru kebaikan akan melimpah bagi dirinya. Wallahu alam. Demikian, Pak Didin. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Eh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Masih kiat Ustaz ya, insya Allah Ustaz. Baik, boleh lah. Siap Ustaz. Bismillah. Semoga Ustaz selalu dirahmati oleh Allah. Izin Amin. bertanya mengenai memperbagus wudhu Ustaz. Maksud dari memperbagus wudhu itu seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, man tawaddo'a wa ahsana wudu'ahu, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya. Satu kata para ulama ya, adalah dengan apa? Biada isunanihi, dengan melakukan menunaikan sunnah-sunnahnya. Jadi ketika kita wudhu, lakukan sunnah-sunnah wudhu. Apa sunnah-sunnah wudhu? Ya lakukan dengan sempurna, begitu ya. Satu yang wajib-wajibnya, jangan sampai apa? Jangan sampai ada bagian wudhu, bagian tubuh yang harusnya kena air ya wudhu, tapi tidak terkena. Berarti dia tidak benar tuh, tidak memperbagus wudhunya. Misal begitu ya. Contoh nih, sampai sikut kan ya. Nah, kita di bawah sikut, maka itu tidak sempurna, bahkan dia tidak sah wudhunya. Kata Nabi SAW, ketika ada orang yang berwudhu, ya wudhunya itu tidak membasahi, artinya apa namanya, tumit-tumitnya itu tidak basah. Nah, kata Nabi, wailul lil aqab. Maka celakalah tumit-tumit yang tidak terkena wudhu, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ya, sempurna wudhu itu wajib-wajibnya tunaikan ya tadi, jangan sampai ada anggota wudhu yang tidak terbasuh gitu. Yang kedua, lakukan sunnah-sunnahnya. Apa salah satu sunnahnya? Ketika dia mencuci wajah, apa? Sambil dengan cara menyela-nyela jenggot, begitu ya. Kemudian dengan cara membasuhkan seluruh air itu ya ke dalam apa? Ke wajah itu ya, dengan tekanan-tekanan sedikit begitu supaya apa? Supaya air itu benar-benar sampai ke tempat anggota wudhu. Ketika di mana ini nih? Ke mana ini teh? Ke apa namanya? Tangan. Nah, maka sampai ke sikut dilebihkan sedikit ya. Abu Hurairah sampai ke atas begitu ya. Karena apa ya? Karena biar terbasuh semuanya begitu ya. Nah, intinya katifillah menyempurnakan wudhu itu adalah melakukan wajib-wajib wudhu dan melakukan sunnah-sunnah wudhu serta adab-adab wudhu. Ya, maka ketika seseorang seperti itu, insya Allah maka orang tersebut menyempurnakan, memperbagus wudhunya. Itkon dalam bab wudhu ya. Ini ada dalam bab fikih ya. Wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, jika di suatu perusahaan ada pimpinan yang kurang menghargai karyawannya, bahkan terkadang tidak menunaikan hak-hak karyawannya dengan baik, bagaimana sikap kita sebagai karyawan seharusnya? Ya. Jadi Culik sikap, dia ikut masuk ke diramu insya Allah. Jadi, Ya, Ustaz. jadi rekan-rekan yang semuanya, karena ya orang-orang yang begitu tuh ya karena memang tidak paham agama ya. Dia nggak ngerti agama atau dia tidak menjalankan agama dengan sempurna ya. Atau bisa jadi dia tahu ilmunya tapi ilmunya hanya lisan, ilmunya hanya wawasan, tidak meresap ke dalam hati dan tidak diamalkan. Tapi kebanyakan orang yang seperti itu orang yang jauh ya. Nah, maka apa yang kita lakukan sebagai karyawan, kalau bisa begitu apa namanya tuh ya, kalau memungkinkan kita bisa ngobrol-ngobrol dan ingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu jadi dosa. Apa yang dilakukan itu akan menjadi pertanggungjawaban nanti di akhirat, diminta pertanggungjawabannya oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mampu mengingatkan secara langsung, boleh ingatkan dengan apa? Misalnya apa ya? Contohnya misalnya menulis gitu ya, pesan, mengingatkan, simpan di mana gitu, walaupun nanti bisa jadi kalau ketahuan dipecat ya nggak apa-apa ya, dalam rangka memberikan kebaikan kepadanya seperti itu ya. Atau misalnya dia teh
si pimpinan itu punya kawan yang dekat. Nah, kita dekati kawannya itu untuk menasehati si pimpinan ini. Jadi intinya gimana caranya? Intinya mah supaya bisa masuk pemahaman bahwa apa yang dilakukan teh salah, itu intinya mah, ya. Jadi si pimpinan tadi, ya, si bos tadi harus tahu bahwa apa yang dilakukan teh salah. Nah, bagaimana cara dia teh tahu? Nah, itu PR kita teh begitu. Yaitu dengan cara ya kita langsung menasehati, kan gitu. Kata Nabi, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau engkau melihat sebuah kemungkaran, rubah dengan tangannya, kan begitu ya. Rubah dengan tangan. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya apa namanya ya, dengan kekuasaannya atau dengan kekuatannya dia rubah begitu, ya. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya, dia nasihati dengan lisannya. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya, dengan hati. Nah, artinya apa dengan hati? Dengan doa gitu ya, doakan pimpinan kita, ya. Kemudian ingkari apa itu teh yang melakukan itu adalah sebuah kesalahan gitu, ya. Doakan dia agar dia mendapatkan kebaikan dan hidayah, ya. Jadi yang tadi ya, lakukan yang kaitannya dengan nasihat, baik oleh diri sendiri, boleh dengan surat kalim ya, tapi ya, surat-surat yang bagus gitu ya, mencerminkan rasa cinta, mencerminkan rasa perhatian, ini yang terhormat, begini 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 yang saya cintai karena Allah, begini begini begini, ya. Nah, itu nasihati. Kalau kita tidak mampu langsung bertemu, ya. Kalau itu sudah dilakukan masih juga seperti itu, ya, dan kita tidak kuat, ya boleh mencari tempat yang lain yang lebih berkah, ya. Insya Allah semoga Allah mudahkan dan Allah berkahi, ya. Allah alam gitu. Jadi Baik, Ustaz, syukran atas jawabannya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Izin bertanya, Ustaz, apa hukum penghasilan yang kita dapatkan jika kita tidak itkon dalam bekerja? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. ya, bagus ya pertanyaannya, ya. Tapi Pak Didin ini nggak apa-apa, pertanyaan terakhir ya, khawatir terlalu malam ya. Fadal, Ustaz. Kasihan yang lain ya. Jadi Ya, nanti pertanyaan yang belum terjawab boleh Pak Didin rekap ya. Nah, kemudian nanti di nah, Ustaz. grup kaitannya ini, pertanyaan tadi ketika kita melakukan pekerjaan dengan tidak itqon, kemudian kita mendapatkan gaji, maka bagaimana gaji kita? Apabila ketidakitqonan itu ya melanggar rambu-rambu syariat, ya maka bisa jadi akhirnya menjadi haram penghasilan kita. Contoh misalnya begini, kita kerja jam 8, datang jam setengah 9, tuh kan ya, setengah jam tuh. Dan itu tiap bulan kalau kita rekap bisa 10 jam, bayangkan. Sementara misalnya kita digaji 1 bulan itu 5 juta misalnya. Tapi ketika kita digaji 5 juta, misalnya 25 hari kan ya, 5 juta 25 hari. 5 harinya libur kan, contoh misalnya ini ya. Atau 22 hari lah ya. 22 hari ya. Berapa hari kita teh 1 bulan teh Pak Didin kerja teh? Ya Kurang lebih Hah? 25 ya. 25, taruhlah tahun misalkan Ya, 25 ya. ya. 5 juta bagi 25 berapa Pak Didin? Tapi itu 200. kalkulatornya 200. kan dia, Ustaz. Hah? 200 ribu. Atau 100.000 kudu ya. kalkulator atau nukil. 200 ribunya. 200 ribunya. Ya, Berarti 1 jamnya 200 ribu. Seharinya dia 200 sehari. ribu gaji ya. Dia bekerja 8 bulan. 8 apa jam? 8 jam ya. Ya, Berarti berapa 1 jamnya Pak Didin? 200 ribu dibagi 200 bagi 8. 8. Berapa? Ngahulang heula. Oh, Berapa? 50 ribu. Berapa? 25, 25 Ustaz. nya. 25 nya. 25, Ustaz. 25. Berarti 1 jamnya 25 ribu gitu. Artinya berarti kalau kita telat 1 bulan sampai 10 jam misalnya, naudzubillah, berarti kita memakan harta haram 250 ribu gitu. Nah, bagaimana yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan minta keridhaan, ya.
Duh Pak, saya kemarin telat sampai sekian jam Pak, nggak apa-apa potong saja. Nah, kenapa? Karena itu bukan hak kita. Kita sudah melakukan ketidakitkonan dalam hadir tepat waktu gitu ya. Kita minta keridhaan. Kata pimpinan teh ya udah nggak apa-apa lah, sok teruskan weh. Siga kitu telat terus daerah mah. Apa nama tuh? Apa nama tuh? Nggak apa-apa, silahkan makan aja nggak apa-apa ya. Tapi bulan depan jangan telat lagi ya. Nah, maka jadi halal tidak apa-apa gitu. Contoh lagi misalnya tidak itkon dalam bab yang tadi Pak, manipulasi data, manipulasi apa namanya bond, manipulasi nota. Itu kan memakan harta haram, Mas. Minta keridhaan itu Mas. Bayarkan, gantikan begitu ya, atau minta keridhaan. Begitu. Jadi tergantung itkonnya ya, tergantung apa? Itkonnya. Jadi kalau itkonnya sampai ketidak-itkonan itu sampai melanggar syariat ya, kemungkinan dia bisa memakan harta haram. Bagaimana caranya? Uang itu dikembalikan atau meminta kehalalan ya. Contoh lagi misalnya gulul ya dan lain sebagainya. Gulul ya. Jadi dia itu bagian pembelian. Kemudian dia melakukan transaksi dengan vendor ya kan, dengan supplier. Ternyata si supplier itu karena sudah ditolong tanda kutip ya oleh kita gitu ya untuk modal ke dia, akhirnya dia teh ngasih ke kita hadiah. Hadiah ini, hadiah itu. Nah, maka kita laporkan itu teh kemana? Ke perusahaan. Pak, saya dikasih hadiah begini-begini. Begitu. Kalau kata perusahaan teh, ya nggak apa-apa, ambil aja. Berarti halal gitu. Kalau tidak, berarti itu memakan harta haram, yaitu gulul. Nah, maka hati-hati ya. Jadi artinya tergantung ketidakitkonan itu. Kalau misalnya melanggar syariat, maka harus istihlal. Meminta halal kepada pemilik perusahaan. Ya, Allah alam. Demikian, Pak Didin. Baik Ustadz, Afwan bagi teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, qadarullah waktunya sudah malam begitu ya. Jadi nanti seperti yang tadi Ustadz sampaikan, insya Allah untuk pertanyaannya kita rangkum begitu ya, kita tampung. Nanti insya Allah admin akan memberikan kepada Ustadz ya, insya Allah Ustadz ya. Nanti ada jawaban insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Insya Allah. Baik. Kami informasikan kembali terkait dengan program Dirosah Muamalah ini, di mana setiap harinya insya Allah setiap pagi, insya Allah jam 6 pagi itu akan kita share video atau video yang berisikan materi insya Allah. Nanti rekan-rekan boleh dibuka dan dipelajari kemudian ditulis begitu ya, apa saja yang disampaikan oleh Ustadz materinya. Untuk besok insya Allah jam 6 pagi mulai di-share. Durasinya kurang lebih karena pembuka atau awal insya Allah 20 menit kurang lebih. Tapi untuk selanjutnya itu insya Allah nggak akan sampai 20 menit ya untuk durasi videonya insya Allah. Baik, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa dijalankan begitu ya Ustaz ya, baik sebagai karyawan ataupun yang mungkin punya usaha. Demikian dari panitia, ada tambahan sebelum kita tutup? Cukup ya Ustaz ya? Ya, Kami sekarang ucapkan Pak Didin. jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiikum. Terima kasih Ustaz. Syukran jazakallahu khair Ustazuna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku khairan kasih. Khairan, Ustaz.